semua, bertemu lagi dengan saya Renaldo Alfidril dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik Politeknik Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 20110920024. Pada video kali ini saya akan membahas tentang energi terbarukan. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan, jenis, sumber, dan manfaat dari energi itu sendiri. Juga tentunya berkaitan dengan tenaga kelistrikan. Pembangkit listrik terbaru dan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam dan secara berkesinambungan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Sumber alam yang dimaksud dapat berasal dari matahari, panas bumi, geotermal, angin, air atau hidropower, dan berbagai bentuk dari biomasa. Sumber energi tersebut tidak dapat habis dan dapat terus selain dapat dipulihkan kembali. Energi terbarukan diyakini lebih bersih atau ramah lingkungan, aman dan terjangkau masyarakat. Penggunaan energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dibanding energi non terbarukan. Jenis sumber energi terbarukan atau renewable energy yang dimiliki Indonesia cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Bentuk energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan terdiri dari 1. Panas bumi, 2. Air, 3. Angin, 4. Matahari, dan 5. Biomasa. Yang pertama adalah panas bumi. Energi panas bumi berasal dari pelurahan radioaktif pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Ada 3 cara pemanfaatan panas bumi. 1. Sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. 2. Sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa KPR bumi. 3. Sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet atau 20% dan peluruhan radioaktif dari mineral atau 80%. Gradient panas bumi yang didefinisikan dengan perbedaan temperatur antara inti bumi dan permukaannya, mengendalikan konduksi yang terus-menerus terjadi dalam bentuk energi panas dari inti ke permukaan bumi. Yang kedua adalah air. Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan dalam bentuk 1. Bendungan pembangkit listrik yang terbesar adalah Gordon dan di Cina. 2. Mikrohidro yang dibangun untuk membangkitkan listrik hingga skala 100 kW. Umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air. 3. Run of the river yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan reservoir air yang besar. Yang ketiga adalah angin. Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan material atau udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik.
Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkatkan, maka energi keluarannya juga meningkat hingga ke batas maksimum. Energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan dataran tinggi. Biasanya diutamakan untuk dibangun dengan angin. Selanjutnya yaitu matahari. Karena kebanyakan energi terbaru berasal dari energi surya, istilah ini sedikit membingungkan. Namun yang dimaksud di sini adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tenaga surya dapat digunakan untuk 1. Menghasilkan listrik menggunakan panel surya. 2. Menghasilkan listrik menggunakan menara surya. 3. Memanaskan gedung secara langsung. 4. Memanaskan gedung melalui pompa panas. 5. Memanaskan makanan menggunakan oven surya. 6. Memanaskan air melalui alat memanas air bertenaga surya. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, dan daya dari baterai tersebut digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak tersedia. Yang kelima, biomasa. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO2. Bahan bakar bio atau biofuel adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa, organisme atau produk dari metabolisme hewan, seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu sumber energi terbaru. Biasanya biomasa dibakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Pengecualian ketika biofuel digunakan untuk bahan bakar fuel cell atau misal direct metanol fuel cell dan direct ethanol fuel cell. Biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, biotanol, atau biogas tergantung sumbernya. Biomasa berbentuk biodiesel, biotanol, dan biogas dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih secara langsung dengan kondisi tertentu. Bahan bakar biocair. Bahan bakar biocair biasanya berbentuk bioalkohol seperti metanol dan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan pada kendaraan diesel modern dengan sedikit atau tanpa modifikasi dan dapat diperoleh dari limbah sayur dan minyak hewani serta lemak, tergantung potensi setiap daerah. Jagung, gula abit, tebu, dan beberapa jenis rumput dibudidayakan untuk menghasilkan biotanol. Sedangkan biodiesel dihasilkan dari tanaman atau hasil tanaman yang mengandung minyak seperti kelapa sawit, kopra, biji jarak, alga, dan telah melalui berbagai proses seperti esterifikasi. Biomasa padat. Penggunaan langsung biasanya dalam bentuk padatan yang mudah terbakar, baik kayu bakar atau tanaman yang mudah terbakar. Tanaman dapat dibudidayakan secara khusus untuk pembakaran atau dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti diolah di industri tertentu dan limbah hasil pengolahan yang bisa dibakar dijadikan bahan bakar. Pembuat briket biomasa juga menggunakan biomasa padat, di mana bahan bakunya bisa berupa potongan atau serpihan biomasa padat mentah atau yang telah melalui proses tertentu seperti pirolisi untuk meningkatkan persentase karbon dan mengurangi kadar airnya. Biomasa padat juga bisa diolah dengan cara gasifikasi untuk menghasilkan gas. Energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan.
Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Pengelompokan ini tergantung pada proses penyerapan, pengubahan, dan penyaluran energi surya. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel menyerap panas. Contoh pemanfaatan energi surya secara pasif meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa termal atau kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruangan dengan sirkulasi udara alami. Pada tahun 2011, Badan Energi Internasional menyatakan bahwa perkembangan teknologi energi surya yang terjangkau, tidak habis, dan bersih akan memberikan keuntungan jangka panjang yang besar. Perkembangan ini akan meningkatkan keamanan energi negara-negara melalui pemanfaatan sumber energi yang sudah ada, tidak habis dan tidak tergantung pada impor, meningkatkan kesinambungan, mengurangi polusi, mengurangi biaya mitigasi perubahan iklim, dan menjaga harga bahan bakar fosil tetap rendah dari sebelumnya. Radiasi surya. Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa besarnya ke permukaan bumi. Pada keadaan cuaca cerah, permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per meter persegi. Radiasi surya merupakan gelombang elektromagnetik berasal dari proses fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Permukaan surya bersuhu 6000 K. Bagian dalamnya bersuhu jutaan derajat Kelvin. Radiasi yang dilancarkan berupa gelombang elektromagnetik sebesar 75,3 juta watt per meter kuadrat. Jarak rata surya sampai ke bumi 150 juta kilometer. Radiasi yang mencapai puncak atmosfer 1360 watt per meter kuadrat. 50% energinya sampai ke permukaan bumi, 30%-nya dipantulkan kembali ke angkasa, 150 juta kilometer, 75,3 juta watt, 1360, 50%, 30%. Penerimaan radiasi surya ke permukaan bumi tergantung pada 1. Tempat letak lintang dan keadaan awan, waktu sehari, pagi atau sore, musim, hari atau hari, spektrum surya, mikrometer, sinar kosmos 10, 10, 10, 6, ultraviolet 10, 2, 101, cahaya tampak, infrared 101 sampai 103, gelombang radio 103 sampai 1010. Faktor yang mempengaruhi penerimaan radiasi surya di permukaan bumi yaitu 1. Jarak dari matahari ke bumi. Bumi mengelilingi matahari atau revolusi dengan lintasan yang elips. Perubahan jarak menimbulkan variasi penerimaan radiasi surya. 2. Panjang hari dan sudut dating selain atmosfer, penerimaan radiasi surya disebabkan oleh 0 sudut jatuh. Sinar jatuh dengan posisi miring memberikan lebih sedikit energi radiasi karena lapisan atmosfer menjadi lebih tebal dan banyak sinar yang dipantulkan. Sudut dating sinar matahari tergantung pada letak lintang dengan musim. Panjang hari disebabkan 0 letak lintang latitude akibat terjadi perbatasan periode penerimaan radiasi surya. Indonesia terletak di ekuator, mengalami perbedaan panjang hari atau sudut jatuh yang kecil. 3. Pengaruh atmosfer bumi. Atmosfer sebagai pelindung dari radiasi surya yang sifatnya merusak energi surya akan mengalami pengurangan energi oleh molekul-molekul atmosfer.
Yang keenam, konversi energi. Proses pengubahan atau konversi cahaya matahari menjadi listrik ini dimungkinkan karena bahan material yang menyusun sel surya berupa semikonduktor. Lebih tepatnya tersusun atas dua jenis semikonduktor, yakni jenis semikonduktor. Jenis ini merupakan semikonduktor yang memiliki kelebihan elektron sehingga kelebihan muatan negatif N sama dengan negatif. Sedangkan semikonduktor jenis yang memiliki kelebihan hole sehingga disebut dengan P sama dengan positif. Karena kelebihan muatan positif, caranya dengan menambahkan unsur lain ke dalam semikonduktor, maka kita dapat mengontrol jenis semikonduktor tersebut. Daya pada panel surya. Daya listrik adalah besaran listrik yang menyatakan besarnya energi yang digunakan untuk mengaktifkan komponen atau peralatan listrik atau elektronik. Intensitas cahaya menentukan besarnya daya dari energi sumber cahaya yang sampai pada seluruh permukaan sel. Arus dan tegangan. Arus dan tegangan atom adalah partikel terkecil penyusun materi. Atom terdiri dari partikel-partikel subatom yang tersusun atas elektron, proton, dan neutron dalam berbagai gabungan. Elektron adalah muatan listrik negatif. Yang paling mendasar, elektron dalam cangkang terluar suatu atom disebut elektron valensi. Apabila energi internal seperti energi kalor, cahaya, atau listrik diberikan pada materi, elektron valensinya akan memperoleh energi dan dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Efisiensi pada sel surya. Energi cahaya yang diterima oleh surya dapat diubah menjadi energi listrik. Semakin besar energi cahaya yang diserap, maka semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan. Maka konversi energi ini pun memiliki nilai efisiensi di dalamnya.